Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional (PSE) hanya terintegrasi dalam praktek mengajar keseharian, sehingga saya bertanya-tanya seperti apa bentuk rencana pelaksanaan pembelajarannya. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional bisa diimplementasikan dalam bentuk pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajari guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan juga bisa diterapkan dalam bentuk penguatan kompetensi sosial dan emosional (KSE) bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Tentu saja untuk perencanaannya, untuk tempat, waktu, dan durasinya, kemudian perlengkapannya yang diperlukan itu menyesuaikan dengan bentuk dari implementasi yang akan dipilih. Saya lanjutkan. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dalam modul ini yaitu adalah yang pertama yaitu pentingnya pembelajaran sosial dan emosional. Jadi ternyata setelah saya mempelajari pembelajaran sosial dan emosional itu akan memberikan manfaat atau dampak pada peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian juga akan memberikan dampak lingkungan belajar yang suportif. Dan yang ketiga adalah akan memberikan dampak pada peningkatan sikap respek dan toleran terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan lingkungan sekolah. Hingga berdampak pada peningkatan performa akademik siswa. Kemudian hal lainnya yang penting yaitu yang mendasar yang saya pelajari, yang kedua yaitu adalah ternyata pembelajaran sosial dan emosional ini berbasis pada kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi dari kesadaran penuh hingga kompetensi sosial dan emosional itu terbentuk hingga mencapai kesejahteraan secara psikologis atau well-being. Nah, bagaimana untuk mempraktekkan mindfulness? Kita bisa mencoba dengan teknik yang dinamakan teknik stop, yaitu berhenti sejenak, ya, stop, take a breath, ambil napas dalam, kemudian observe, amati sensasinya pada tubuh, pikiran, dan perasaan, hingga terakhir adalah proses atau selesai dan lanjutkan. Teknik ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa membutuhkan peralatan. Hal penting yang mendasar yang saya pelajari yang ketiga adalah 5 kompetensi sosial dan emosional atau 5 KSE. Apa saja? Yaitu yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, dan yang keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tiga perubahan. Yang ketiga adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah, yaitu pertama untuk bagi murid-murid, saya akan melakukan pengajaran dalam bentuk eksplisit. Ini bisa diterapkan dalam bentuk ekstrakurikuler, misalkan kegiatan pramuka. Kemudian integrasi pembelajaran sosial emosional dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Misalkan di awal pembelajaran kita meminta siswa untuk melaksanakan teknik stop, yaitu untuk melatih keterampilan kesadaran diri.
Kemudian kita menyuruh siswa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu, itu melatih manajemen diri. Kemudian siswa bekerja sama dalam kelompok, dia berempati, menerima tanggapan yang berbeda dari rekannya, itu melatih kesadaran dirinya, kesadaran sosial, kemudian bagaimana siswa itu berkomunikasi di dalam kelompoknya, itu adalah keterampilan berelasi, kemudian memberikan tawaran pemilihan produk yang beragam sesuai dengan karakteristik atau sesuai dengan keinginan peserta didik, itu adalah merupakan untuk melatih keterampilan yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga yang saya lakukan adalah bagi murid yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Bisa kita lakukan dengan mempraktekkan keyakinan kelas, kemudian mempraktekkan segitiga restitusi. Itu merupakan penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Sedangkan perubahan yang akan saya terapkan terkait dengan bagi rekan sejawat, yaitu dengan memberikan penguatan kompetensi sosial dan emosional bagi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Ini bisa dilakukan dengan menjadi teladan, kemudian proses belajar, yaitu bisa dilakukan dengan melalui sesi berbagi, kemudian dengan berkolaborasi dengan seluruh komponen yang ada di sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Sekarang keterkaitan modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional dengan modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu urgensi dari pembelajaran sosial dan emosional yaitu untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Hal ini saja sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Di sini implementasi dari pembelajaran sosial dan emosional untuk murid terutama dalam bentuk integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Bentuk ini searah dengan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Keterkaitan modul 2.2 dan modul 1.3 yaitu modul visi guru penggerak. Di sini bisa dilihat dari prakasa perubahan. Jadi prakasa perubahan untuk mewujudkan visi guru penggerak itu dimulai dengan membangun suatu relasi atau kedekatan yang baik dengan seluruh komunitas di sekolah. Nah, kedekatan yang baik, komunikasi yang baik itu adalah sejalan dengan kompetensi sosial dan emosional. Yang keempat yaitu keterampilan berelasi. Kemudian keterkaitan modul 2.2 dengan 1.4 yaitu budaya positif. Di sini melalui implementasi pendidikan sosial dan emosional, implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid dalam bentuk penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Ini searah dengan budaya sekolah ya yang akan kita terapkan. Budaya positif yang ada di sekolah. Kemudian keterkaitan yang terakhir yaitu antara modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, di sini pembelajaran sosial dan emosional yang bertujuan menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Hal ini searah dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Demikian tadi adalah keterkaitan antara modul 2.2 dengan modul sebelumnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, 1.3, 1.4, dan terakhir adalah modul 2.1. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada
koneksi antar materi kali ini. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.